Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai etika penulisan karya ilmiah dan plagiasi untuk mata kuliah Bahasa Indonesia yang beranggotakan kelompok Alvina Amala Fitri, Taksia Kristina Rodermat Paung, Fiona Ramadhani, Muhammad Rafli Dwi Darmawan, Vidya Ali Syaharani, dan Suciani Nur Fadilah. Baik, saya Taksia Kristina Rodenor Paung dengan NIM 087 ingin menjelaskan mengenai etika penulisan karya ilmiah. Menurut KBWI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Sedangkan etika penulisan karya ilmiah sendiri adalah norma atau standar aturan perilaku yang harus dan yang tidak boleh dilakukan oleh penulis mengenai baik dan buruknya cara penulisan dalam suatu karya ilmiah. Perkenalkan, nama saya Vidya Ali Syaharani dengan NIM 127. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan etika penulisan karya ilmiah. Seorang penulis bisa saja telah menulis dengan benar suatu karya tulis ilmiah, tetapi tetap ada risiko bisa melanggar etika penulisan ilmiah. Oleh karena itu, etika penulisan karya ilmiah ini bertujuan yang pertama agar penulis mengetahui batasan kebebasan dalam menulis karya tulis ilmiah. Yang kedua yaitu penulis mampu mempertanggungjawabkan apa yang ditulisnya. Yang ketiga, standar kualitas karya tulis ilmiah tetap terpelihara dan terjaga, serta yang terakhir yaitu masyarakat dapat terlindungi dan terjaga kepentingannya masing-masing dan kemungkinan dari dampak negatifnya. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai kode etik penulis. Menurut Setiawan yang dikutip pada tahun 2011, kode etik penulis yaitu yang pertama menciptakan karya orisinal dan bukan jiplakan. Jadi karya tulis ilmiah itu tidak boleh plagiarisme. Yang kedua, menulis secara cermat, teliti, dan tepat. Yang ketiga, memberi manfaat kepada masyarakat pengguna. Yang keempat, bertanggung jawab atas tulisan yang dibuat. Yang kelima, menerima segala saran perbaikan. Yang keenam, menjunjung tinggi hak, pendapat, atau temuan orang lain. Yang ketujuh, menyadari sepenuhnya untuk tidak melakukan pelanggaran ilmiah. Yang kedelapan, dalam kaitannya dengan berkarya ilmiah, menjadi kewajiban bagi penulis untuk mengikuti gaya selingkung yang ditetapkan berkala yang dituju. Yang kesembilan yaitu menjaga kebenaran dan manfaat serta makna informasi yang disebarkan sehingga tidak menyesatkan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Suciani Nur Fadilah dengan NIM 128 dari kelas 22D. Di sini saya akan menjelaskan bentuk pelanggaran. Yang pertama ada fabrication, yaitu pemalsuan hasil penelitian. Berupa mengarang, mencatat, dan atau mengumumkan hasil penelitian tanpa pembuktian setelah melakukan proses penelitian. Yang kedua ada falsification atau pemalsuan data penelitian, yaitu dengan mengubah atau mengaburkan data atau eksperimen atau mengaburkan sesuatu yang signifikan. Yang ketiga ada plagiarism, yaitu menyalin sesuatu yang merupakan gagasan orang lain tanpa mencantumkan nama penggagas sehingga terkesan sebagai hasil dirinya. Selanjutnya ada exploitation, yaitu pemerasan tenaga peneliti dan pembantu peneliti. Misalnya, peneliti senior memeras tenaga peneliti junior dan pembantu penelitian untuk mencari keuntungan, kepentingan pribadi, mencari dan atau memperoleh pengakuan atas hasil kerja pihak lain. Selanjutnya, injustice, yaitu perbuatan tidak adil sesama peneliti dalam pemberian hak kepengarangan dengan cara tidak mencantumkan nama pengarang dan atau salah mencantumkan urutan nama pengarang sesuai sumbangan intelektual seorang peneliti. Selanjutnya ada intended careless, yaitu kecerobohan yang disengaja, dapat berupa tidak menyimpan data penting selama jangka waktu sewajarnya, menggunakan data tanpa izin pemiliknya, atau tidak mempublikasikan data penting atau penyembunyian data tanpa penyebab yang dapat diterima. Selanjutnya duplication, yaitu pempublikasian temuan-temuan sebagai hasil dalam
penelitian yang lebih dari satu saluran atau sumber tanpa ada penyempurnaan, pembaruan isi, data, dan atau tidak merujuk publikasi sebelumnya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Alvina Amala Fitri dengan NIM 086. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari plagiasi. Plagiasi adalah pengambilan karangan orang lain atau kegiatan menjiplak gagasan karya orang lain, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Plagiat juga dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta dari orang lain. Perkenalkan, nama saya Fiona Ramadhani, NIM 088. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis plagiarisme dan beserta contohnya. Pertama, word by word plagiarism atau plagiarisme kata per kata. Plagiarisme jenis ini sering disebut sebagai block copy and paste plagiarism. Karena plagiarisme jenis ini terkategorikan sebagai penjiplakan secara mutlak, meskipun mengutip pendapat seseorang tidak dilarang dan bukan pula merupakan tindakan yang salah, tetapi ada batasannya. Tidak diperkenankan mengutip karya orang lain secara penuh, berhalaman-halaman, atau seutuhnya. Kedua, word switch plagiarism, mengutip atau mengambil kalimat, penggalan kalimat atau paragraf dari karya penulis lain kemudian mengganti beberapa kata dalam kalimat tersebut tanpa mengubah susunan kata maupun kalimat, dan tanpa mencantumkan nama penulis maupun sumber dari mana bagian yang dikutip berasal. Ketiga, style plagiarism. Walaupun kalimat sudah diubah dengan kata-kata atau paragraf baru, tetapi gaya penulis sama dengan gaya penulis asli, misalnya meniru dan menjiplak. Gaya penulis asli yang memulainya dengan menulis tentang waktu, dilanjutkan dengan kejadian yang ingin diceritakan, dan berakhir dengan mengajukan beberapa pertanyaan merupakan style plagiarism. Hal ini menjadi plagiarisme apabila nama penulis dan sumber gaya penulis tersebut dikutip tetapi tidak dicantumkan. Keempat, metafor plagiarisme. Plagiarisme jenis ini adalah mengutip atau menjiplak bagian karya penulis lalu dan digunakan untuk memperjelas makna dari tulisan sendiri. Metafor plagiaris umumnya dilakukan apabila penulis merasa bahwa sebuah fenomena yang ditulis dalam karyanya belum cukup mampu dijelaskan kepada pembaca. Oleh sebab itu, penulis membutuhkan dukungan tulisan penulis lain dengan isi yang diperkirakan lebih mampu menjelaskan fenomena tersebut. Menjiplak metafora dan tidak mencantumkan nama penulis dan sumber yang dikutip disebut metafor plagiaris. Kelima, idea plagiaris. Idea plagiaris yaitu mengambil dan mengutip gagasan seseorang penulis yang telah mengeluarkan sebuah gagasan untuk pemecahan suatu masalah atau menggambarkan konsep suatu fenomena dan dikutip dalam karya tulis sendiri tanpa mencantumkan nama penggagas dan sumber informasi. Keenam, self-plagiarism. Self-plagiarisme yang juga dikenal dengan plagiarisme daur ulang, swap plagiarisme, plagiarisme diri, karya tulis duplikat atau publikasi berulang banyak menimbulkan pro dan kontra di kalangan para ahli. Di sini penulis mengutip atau menjiplak sebagian atau seluruh hasil karya sendiri secara identik dan mengirimkan ke sejumlah jurnal untuk dipublikasi tanpa mencantumkan informasi karya sendiri yang dikutip atau karya terdahulu sudah pernah dipublikasi di majalah ilmiah sebelumnya. Plagiat menurut Wirardi. Pertama, plagiat kata per kata atau verbatim plagiarisme. Jenis ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penjiplakan mutlak, yaitu suatu kutipan yang mengandung kata demi kata, kemudian demikian juga susunan kalimatnya persis sama seperti apa yang tertulis dalam teks sumber yang dikutip tanpa disertai tanda kutip dan tanpa menyebut sumbernya. Kedua, suatu jiplakan yang pada hakikatnya sama dengan jenis yang tadi saya sebutkan, tapi 1-2 kata asli diganti atau dihilangkan.
Yang kedua, patchwork plagiarism. Patchwork plagiarism adalah jiplakan dengan cara memindah-mindahkan kata-katanya aslinya ke sana kemari. Susunan kalimatnya terkadang ada yang diganti dengan kata-kata sendiri, 1, 2 dihilangkan dan sebagainya, sehingga menjadi berbeda dari aslinya. Ketiga, plagiat kata kunci atau phrase kunci. Jenis ini mirip dengan plagiat patchwork, hanya saja yang dijiplak adalah kata kunci atau frase kunci. Artinya susunan kalimat secara keseluruhan sudah merupakan rumusan sendiri, tetapi ada kata-kata kunci ataupun frase kunci asli yang tetap digunakan tanpa diberi tanda kutipan atau catatan. Keempat, plagian struktur gagasan atau jalan pikir. Jenis ini merupakan jiplakan panjang terdiri atas banyak rangkaian kalimat, bahkan alinea. Pada jenis ini yang dijiplak bukan kata-kata, frase atau kalimat, melainkan struktur, pola gagasan atau pola argumentasi orang lain. Jiplakan jenis ini sukar dideteksi karena memang sangat tidak kentara dan sumbernya sama sekali tidak disebut. Yang terakhir, self-plagiarism. Ada satu hal lagi yang perlu dijelaskan karena pada umumnya orang kurang memperhatikannya, yaitu plagiat terhadap karyanya sendiri. Pada uraian sebelumnya telah dinyatakan bahwa satu gagasan yang sudah tertuang dalam suatu publikasi adalah milik penulis dari publikasi itu. Artinya secara harfiah yang kita beri pengakuan adalah si penulis, sekalipun penulis itu kebetulan kita sendiri. Dengan demikian, jika kita mengangkat istilah apapun yang kalimatnya yang tepat sama seperti yang sudah tertuang dalam suatu karya kita sendiri yang sudah dipublikasi, kita harus memperlakukannya sebagai kutipan dan harus disertai rujukan. Kalau tidak, tetap dianggap plagiat. Suatu gagasan asli secara etika tidak dibenarkan dipublikasi lebih dari 1 kali, berarti pada hakikatnya setiap publikasi merupakan gagasan asli baru. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Raffi Dwi Darmawan dengan NIM 126. Di sini saya akan menjelaskan cara untuk menghindari tindakan plagiarisme. Untuk menghindari tindakan plagiarisme, terdapat beberapa tips yang dapat dipraktekkan buat kamu yang saat ini sedang mengerjakan sebuah karya atau karangan. Yang pertama, sertakan citasi. Penggunaan referensi atau sumber rujukan sangat penting karena memiliki fungsi memperkuat karya ilmiah yang sedang dikerjakan. Akan tetapi, penulis perlu menyertakan citasi atau sumber rujukan pada setiap opini, ide, gagasan, dan sejenisnya ke dalamnya. Hal ini juga berlaku pada hasil modifikasi tulisan atau yang dikenal sebagai parafrasa selama tulisan yang dibuat memiliki ide dan gagasan yang mirip atau tidak berasal dari buah pikir karya penulis sendiri. Yang kedua, catat berbagai sumber daftar pustaka sejak awal. Bagi mahasiswa atau dosen yang sedang mengerjakan tugas akhir atau skripsi, paper, dan sebagainya, alangkah lebih baik jika dari awal penulis sudah menyiapkan berbagai sumber yang dibutuhkan dan memasukkan di daftar pustaka. Hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa penulis asli dari kutipan, opini, hingga hasil penelitian yang penulis rujuk sudah tercantum pada karya ilmiah yang sedang dikerjakan. Yang ketiga, lakukan parafrase. Agar tidak terlihat copy paste dan berpotensi plagiarisme, penulis dapat melakukan parafrase baik kutipan, opini, dan sejenisnya yang didapatkan dari sumber rujukan. Baca sumber rujukan dan pahami setiap kata yang akan digunakan. Tulis ulang sumber rujukan tersebut dengan kalimat baru namun tidak menghilangkan ide atau gagasan yang dimaksudkan. Jangan lupa untuk tetap menyertakan citasi dari sumber rujukan. Yang keempat, lakukan interpretasi. Agar gagasan yang disampaikan kuat, terkadang penulis perlu melakukan interpretasi sumber rujukan lain sebagai bahan pembanding atau dipinjam. Sederhananya, jika penulis pro pada suatu gagasan, maka harus dihadirkan kontra dari gagasan tersebut. Akan tetapi, melakukan interpretasi dinilai cukup rumit dan biasanya dilakukan seperlunya saja, agar tidak keluar dari lingkup karya ilmiah yang ditetapkan.
Yang kelima, gunakan aplikasi anti plagiarisme. Setelah karya ilmiah atau buku selesai, kamu perlu memastikan agar tulisanmu terbebas dari plagiarisme. Banyak aplikasi uji plagiarisme online yang dapat kamu akses secara gratis maupun berbayar dengan memanfaatkan fasilitas uji plagiarisme yang tersedia di kampus masing-masing. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai etika penulisan dalam karya ilmiah dan plagiasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.